Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzalat sakinah fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin, ada kalimat yang begitu dahsyat yang sebetulnya harus menjadi pusat perhatian kita. Kita lihat di dalam Al-Quranul Karim dari 113 surat ada ayat Bismillahirrahmanirrahim. Hanya satu yang tidak menggunakannya, surat At-Taubah. Mengawali Al-Quran dengan Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran ini kalam Allah dan semuanya surat diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Ada 3 Asmaul Husna di sana: Allah, Ar-Rahman, dan Ar-Rahim. Ini adalah sesuatu yang dahsyat, hadirin. Nabi Sulaiman juga mengawali di dalam surat An-Naml ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya surat itu dari Sulaiman dan sesungguhnya isinya dengan menyebut nama Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Dan Rasulullah pun kalau menulis surat diantaranya kepada Raja Heraklius dengan Bismillahirrahmanirrahim. Juga setiap khutbah, setiap melakukan apapun, lalu apa saja di antara ini baru sebagian kecil ya. Apabila ini hadis riwayat Muslim, apabila seorang masuk ke rumahnya dan mengingat Allah, berzikir di antaranya dengan Bismillahirrahmanirrahim ketika masuknya dan ketika makan, maka syaitan berkata, tidak ada tempat istirahat dan makan malam untuk kalian. Dan apabila ia masuk dan tidak mengingat Allah ketika masuk, maka syaitan berkata, kalian telah mendapatkan tempat istirahat dan makan malam. Artinya, di antara yang bisa dipahami adalah ketika kita dengan penuh kesadaran, penuh keyakinan, Bismillahirrahmanirrahim dalam melakukan apapun kebaikan, maka saat itu pun Allah melindungi kita dari tipu daya setan, dari jebakan, dari godaan setan. Karena dengan menyebut nama Allah berarti kita sudah meniatkan melakukan ini adalah lillahi ta'ala, di jalan Allah, karena Allah, dengan berharap pertolongan Allah. Dan itu adalah zikrullah. Ayo sahabat-sahabatku sekalian, mau ceramah Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut namamu ya Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maka itu punya kekuatan besar yang insya Allah akan membantu niat kita jadi lurus, membantu tutur ucap kita juga semakin terjaga. Kan Allah Maha mendengar, Maha melihat, Maha mengetahui isi hati kita. Dan Allah tahu kita mengawali perbuatan dengan menyebut namanya. 3 Asmaul Husna yang utama, Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Maka jangan heran yang menyebut basmalah, mengucap basmalah dengan betul-betul keikhlasan dan keyakinan ucapannya ini didengar oleh Allah, itu akan sangat berefek. Menyuap anak, Bismillahirrahmanirrahim. Ini sudah tersambung ke Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga penuh keberkahan. Di dalam hadis lainnya ya, menyempurnakan berkah. Ini di dalam kitab Al-Azkar Imam Nawawi
Hadis ini hadis hasan. Setiap perkara penting yang tidak dimulai dengan basmalah, maka amalan itu terputus atau kurang keberkahannya. Ini juga disahihkan oleh jamaah sahih. Jadi kalau kita melakukan sesuatu dan tidak diucapkan basmalah, bismillahirrahmanirrahim, maka bisa terputus keberkahannya. Apa itu berkah? Berkah itu adalah kebaikan yang banyak dan langgeng. Jadi kalau kita melakukan sesuatu dengan bismillah, maka itu selain terhalang dari tipu daya setan, juga akan berbuah kebaikan yang banyak bagi lahir, bagi batin, bagi diri, bagi orang, juga bagi dunia dan bagi akhirat kelak. Makanya jangan pernah mau melakukan sesuatu kecuali dengan niat dan cara yang benar supaya jadi amal, dan diantaranya supaya berkah, makan berkah, mau belajar berkah, mau dagang juga berkah, membuka dagangan bismillahirrahmanirrahim, berpakaian bismillahirrahmanirrahim, mau minum bismillahirrahmanirrahim, mau makan bismillahirrahmanirrahim, mau bergerak bismillahirrahmanirrahim, mau berbicara bismillahirrahmanirrahim. Diawali dengan bismillah, diakhiri dengan hamdalah. Ini apa yang dilakukan insya Allah akan dipenuhi dengan keberkahan. Sederhana memang hadirin, tapi pernah ada sedang di Arafah, ini ada kisah ya. Rupanya ada tertancap patok yang sangat dalam dan sulit sekali dicabut. Lalu ada seseorang yang mau mencabut patok itu, bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut namamu ya Allah, yang maha pemurah lagi maha penyayang. Cabut, tiba-tiba tercabut. Ini kisah nyata. Betapa orang mencabut dengan mencabut tenaga saja, atau mencabut dengan niat dan berharap pertolongan Allah, dan nyatanya beda. Makanya kalau hewan sembelihan tidak disebut bismillahirrahmanirrahim, itu hewan sembelihan bisa tidak halal bagi kita. Nah saudara-saudaraku sekalian, kita sering bertanya bagaimana nih supaya banyak zikir. Coba banyak bismillahirrahmanirrahim, menyebut lafaz bismillahirrahmanirrahim, itu saja sudah zikir yang sangat banyak. Minum, berpakaian, mau jalan, mau duduk, mau tidur, mau melakukan apapun kebaikan yang bisa kita lakukan, mari kita selalu melafazkan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah akan dilindungi dari tipu daya setan, akan dipenuhi dengan keberkahan, dan dicatatkan jadi amal soleh bagi kita semua. Oh, ada satu lagi hadis ini ya, penghalang antara mata jin dan aurat Bani Adam apabila salah seorang dari mereka melepas pakaian dengan membaca bismillah. Nah ini juga di dalam Jami'us Saghir ya. Jadi kalau kita melepas pakaian dan bismillah, maka jin juga tidak bisa melihat kita. Masya Allah. Jadi saudaraku sekalian, mari kita nikmati setiap aktivitas kita jadi zikrullah, setiap aktivitas kita jadi amal soleh, setiap aktivitas kita terlindung dari tipu daya setan, setiap aktivitas kita benar-benar menjadi sesuatu yang diberkahi oleh Allah, yaitu dengan senantiasa mengawali melafadzkan bismillahirrahmanirrahim, dan akhirilah dengan afdhalud doa alhamdulillah. Demikian sahabat-sahabatku yang baik, mudah-mudahan walaupun ringkas kita usahakan aktivitas kita menjadi full zikrullah, karena kita senang sekali mengucap basmalah, lafaz basmalah dalam aktivitas apapun. Insya Allah kita akan tercegah dari perbuatan buruk kalau kita awali dengan basmalah, karena tidak mungkin pencuri
Bismillahirrahmanirrahim. Mesti akan digagalkan oleh Allah. Kalau kita berbuat yang tidak baik, niscaya akan digagalkan oleh Allah yang maha kuasa atas diri kita. Jikalau kita senantiasa zikrullah. Fadzkuruni adzkurkum. Maka ingatlah padaku, aku ingat padamu. Dengan bismillah kita mengingat Allah, dan Allah memperlakukan kita spesial. Hati ditenangkan, pikiran dijernihkan, lisan dituntun, gerak-gerik kita pun akan dipandu, pertemuan dengan siapapun Allah yang mengatur. Mari kita biasakan terus membaca lafaz basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih hadirin sekalian, semoga ada hikmah dan manfaatnya. Allahumma a'inna ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.